Pada kesempatan kali ini kita akan ikuti kajian tentang ciri-ciri amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pasca Ramadan. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang kita lakukan pasca Ramadan adalah perbuatan baik yang sudah kita laksanakan di Ramadan. Kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan setelah Ramadan. Kita ikuti dengan istiqomah dalam perbuatan baik. Menjaga diri dan hati dari perbuatan ujub. Berbangga diri. Menyadari terus bahwa diterimanya ibadah kita dengan berlaku syarat dan ketentuan. Yaitu istiqamah ba'da Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratu ma bainahunna idza ujtunibatil kabair. Rawahu Muslim wa ghairuh. Salawat antara salat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, merupakan penghapus dosa antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini syarat bahwa Ramadan kita diterima menjadi penghapus dosa, meningkatkan amal kita itu ketika kita masih tetap di Ramadan yang akan datang, sampai Ramadan yang akan datang itu kita melaksanakan kebaikan. Bukan dengan Ramadan ini habis itu sudah selesai. Tidak. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa walaupun puasa Ramadan, qiyam lail di malam Lailatul Qadar menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Namun jangan lupa bahwa syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu apa? Amal baik itu harus dilanjutkan. Harus dijaga. Kemaksiatan ditinggalkan. Selain itu, hendaknya kita ini menjadi hamba yang Rabbani. Yang menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja dan kapan saja. Dalam kondisi apa saja. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Dan kita bukan menjadi hamba yang Ramadhani, yang taat dan semangat hanya di bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Bapak dan Ibu, ada 5 hal yang harus kita laksanakan pasca Ramadan ini agar kita tetap sabat. Ya. Kita kembali mereview sedikit. Saat Ramadan, masjid-masjid dipenuhi oleh umat Islam. Mereka melaksanakan berbagai ibadah. Sebuah kondisi yang kita lihat itu, masyarakat sangat energik. Penuh kekuatan, full, powerful. Kita melihat aktivitas mereka sangat-sangat dinamis. Semangat mereka luar biasa. Dan azimah mereka sangat-sangat kuat. Namun, semua itu yang nanti akan kita bisa lihat langsung luntur sejak hari pertama Idul Fitri. Dan langsung berubah menjadi futur. Yang tadinya azimah langsung berubah menjadi malas. Menjadi dha'af. Sehingga yang tadinya mereka datang
sholat itu tepat waktu atau bahkan sebelum azan sudah datang, sholat menjadi terlambat. Mulai memasukkan Quran, mushafnya ke dalam lacinya, atau meletakkan kembali Al-Quran ke atas rak untuk dibuka lagi tahun depan. Bukan hanya itu, doa, qiyamul, zikir juga kan kita lakukan agar tetap, agar Ramadan ini bisa kita jaga. Jangan sampai amal Ramadan itu hilang sama sekali dalam kondisi apapun. Dan kita harus kerjakan kelima hal ini, layaknya makan dan minum. Jaga kesehatan kita, kesehatan fisik maksudnya. Karena kelima hal inilah yang akan tetap menjaga kesehatan rohaniah kita. Kelima hal itu apa diantaranya? Yang pertama adalah tetap menjaga sholat 5 waktu berjamaah, terutama adalah sholat subuh. Sehingga dalam hal ini Bapak-Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menjaga amaliyah Ramadan kita ini akan terjaga. Yang kedua, tilawah Quran setiap hari dengan tetap menjadikannya sebagai wirid dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu, meskipun hanya 1 halaman. Syukur kalau bisa 1 juz. Kemudian yang ketiga adalah zikir pagi dan petang. Zikir sebelum tindakan dan perbuatan kita. Seperti misalnya zikir sebelum makan. Zikir sebelum masuk rumah. Keluar rumah. Kemudian menggunakan waktu-waktu yang ada untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah zikir minimal yang terkadang Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering terlewat melakukan kewajiban-kewajiban. Yaitu apa? Istighfar. Dengan kita beristighfar, kita mengingat, ya Allah, tadi pagi saya belum membaca zikir pagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hari ini saya belum tilawah. Astagfirullahaladzim. Istighfar ini tadi Bapak-Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sebuah azimah. Ya Allah, saya hari ini terlewat. Janganlah ini terlewat besok hari. Ini adalah sebuah kontrol yang sangat-sangat baik untuk diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, berinteraksi dengan teman-teman dan di lingkungan yang baik. Alhamdulillah, kita sudah punya lingkungan. Lingkungan itu ada. Orang-orang baik itu ada. Nah, ini dia. Hadiri selalu lingkungan itu. Karena lingkungan itulah satu-satunya yang mengingatkan Anda akan kenikmatan ruhiyah Ramadan. Selain lingkungan yang setiap pekan kita hadir di situ bersama dengan teman-teman kita, itu sebenarnya adalah sebuah kondisi yang menggerus ruhaniah kita. Sehingga akan menghabiskan, menghilangkan amaliyah Ramadan. Nah, ini yang sarana yang sudah ada, ya, yaitu suhbatus sholihin. Kita nggak perlu mencari-cari. Orang lain sangat kesulitan untuk bertemu dengan orang soleh, orang yang baik, secara rutin, setiap pekan, yang tentu saja ini bagi kita nggak sulit aslinya. Kemudian yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah berdoa. Kenapa? Karena kebutuhan kita kepada karunia Allah di Ramadan
itu juga sangat kita perlukan di luar Ramadan. Berikan waktu-waktu khusus untuk doa. Juga berikanlah waktu khusus untuk mengaminkan doa. Berikanlah waktu khusus juga untuk meminta doa. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatilah kehebatan doa. Baik doa diri sendiri maupun doa orang lain. Terutama adalah orang-orang yang mustajab doanya. Seperti kedua orang tua, pasangan kita, anak-anak kita. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa itu akan menjadikan silah senjata buat kita. Mungkin kita akan mengatakan saya nggak mau mengaminkan, atau ada yang mengatakan bahwa doa berjamaah itu nggak ada sunnahnya, misalnya kayak gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungan tentang doa, terutama doa yang dibacakan oleh orang, itu beda-beda. Anda punya doa khusus seperti yang Anda baca, yang itu tidak dibaca oleh orang lain. Ada yang beda di sana jelas. Kalau saya biasanya berdoa itu seperti ini. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li banatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyayikhina wa li asatizatina wa li muallimina wa dzawil huquqi alaina wa li talamizina wa dzawil huquqi alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Itu biasanya saya baca doa. Ada orang lain doanya beda dengan doa kita. Bahkan bisa jadi doanya lebih baik daripada doa kita. Nah, sehingga dalam hal ini Bapak-Ibu sekalian, inilah pentingnya kita mengaminkan doa yang dibaca oleh orang. Ketika kita sudah biasanya berdoa, yang kita baca doa-doa itu terus saja. Gitu ya. Kecuali ada doa-doa khusus dalam sebuah peristiwa dan seterusnya. Sehingga ketika ada orang berdoa, siapapun orang itu, aminkan. Bahkan Bapak-Ibu sekalian, mungkin Anda bisa melihat, ini orangnya tampangnya nggak meyakinkan. Nggak meyakinkan misalnya. Kayaknya nggak dikabulkan dari doa. Bapak-Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang itu berdoa untuk dirinya tidak dikabulkan. Tapi ketika dia mendoakan Anda, lebih tulus daripada dia mendoakan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk mengaminkan doa orang. Apalagi misalnya Bapak sekalian dalam sebuah majelis. Doa itu dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi oleh doa yang kita baca. Ya. Karena kita sebagai imam yang baca. Nah, bisa jadi doa kita dikabulkan oleh Allah karena ada orang lain ya atau banyak jamaah di situ dikabulkan karena kita bersama-sama. Bisa jadi doa kita tadi itu yang kita baca, misalnya saya sebagai imam yang membaca doa, dikabulkan ada satu orang di dalam majelis itu yang saat itu dizalimi oleh orang dan dia berdoa mengaminkan doa kita atau mengaminkan doa orang sehingga Allah kabulkan dalam satu majelis. Ini pentingnya kita berdoa. Itulah Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ada beberapa amalan yang kita sudah biasa lakukan, misalnya qiyamul lail walau hanya 2 rakaat. Walau sebelum tidur. Tetap laksanakan puasa. Karena puasa memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesulitan. Kalau kita ingin mudah, puasalah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr.
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dalam ayat itu Bapak sekalian, Allah SWT berfirman, Allah menghendaki puasa kita itu, ya, ketika kita berpuasa, Allah menghendaki kemudahan untuk kita. Dan tidak menghendaki kesulitan untuk kita. Nah, apa namanya, bentuk mudahnya itu gimana? Dan ternyata Bapak sekalian demikian Allah SWT, ketika kita puasa, ternyata kita lebih sehat. Banyak sekali penyakit-penyakit dalam diri kita itu disehatkan oleh Allah SWT karena puasa. Ketika kita misalnya kolesterol, tekanan darah tinggi, maka kita harus ke dokter. Di dokter harus ngantri, di dokter harus bayar. Kemudian banyak lagi obat yang harus diminum. Ya Allah, banyak banget lah. Yang semua itu adalah masyaqqah, kesulitan-kesulitan. Yang sebenarnya dengan adanya puasa, Allah memudahkan semua tadi itu. Penyakit-penyakit itu hilang. Dengan penyakit hilang, maka berbagai macam kesulitan berobat, kesulitan ngantri, kesulitan penderitaan sakit, itu semuanya hilang. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Teruslah berjuang Bapak sekalian. Kita saling mengingatkan, mari kita terus berjuang. Mari kita kalahkan setan yang terus mengalahkan kita di luar Ramadan. Karena apa? Karena dia sudah gagal, kalah dengan kita di Ramadan. Wasufidatis syayatin. Dan setan-setan itu dibelenggu di Ramadan. Dia pasti kalah. Maka akan dia mengatakan, tunggu di luar Ramadan. Tentu saja kita tidak ingin pahala Ramadan kita yang kita kumpulkan selama 1 bulan penuh, kemudian kita dikalahkan oleh setan di luar Ramadan. Sungguh indah sebuah syair yang dikatakan oleh seorang penyair. Ghadan tufiyan nufus ma kasabat wa yahsudu zari'una ma zar'u. Besok jiwa-jiwa ini akan dimatikan sesuai dengan apa yang diperbuat. Dan para penanam akan memetik apa yang telah ia tanam. In ahsanu li anfusihim wa in asa'u fabi'sa ma sana'u. Bila mereka telah berbuat baik, maka mereka akan memetik kebaikan itu. Namun bila mereka telah berbuat tidak baik, alangkah jelek apa yang telah mereka lakukan. Yang menjadi sangat menyakitkan Bapak sekalian adalah kita menyangka kita berbuat baik, ternyata perbuatan baik kita itu hilang. Karena Ramadan sudah berlalu. Kita merasa sudah beramal soleh di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Dan di luar Ramadan hilang begitu saja. Dan setan memenangkan kita. Na'udzubillah. Dan kita merasa minal aidin wal faizin. Kami adalah orang-orang yang kembali. Dan kami adalah para pemenang. Hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kalau kita tahu misalnya kita berbuat jelek, kemudian kita tahu ini akan menghasilkan jelek. Yang jadi masalah adalah ketika kita merasa aku sudah berbuat baik, ternyata hasilnya adalah jelek. Itu sangat-sangat menyakitkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.